Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, setelah Tuhan sudah menolong, menyertai, bahkan memberkati sepanjang hari ini, kita akan kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah, dan kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong, menyertai kami sepanjang hari, serta memberkati kami hingga sore hari ini. Kami boleh kembali datang untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui kerinduan hati kami, dan Engkau pula mengetahui keadaan kami, dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Ampunkan segala kekurangan kelemahan kami, supaya kami layak untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menyertai serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan hati untuk tetap percaya, mempercayakan diri sepenuh dan melayani dengan sepenuh hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, alat-alat yang kami gunakan kami juga serahkan ke tangan-Mu, dan Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dan jalannya ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau ada, dan Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan segera masuk dalam acara ibadah doa dan penyembahan ini. Dan kita akan mengangkat satu pujian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 376. Sejauh timur dari barat. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri
Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita akan melanjutkan satu pujian di mana Tuhan lewat pujian ini sungguh-sungguh pengampunan Tuhan itu yang membuat kita menjadi pulih kembali. Jika Tuhan tidak mengampuni kita, berarti pula kita akan tetap tinggal hidup cara hidup lama kita. Tetapi Tuhan sudah mengampuni kita, sudah menyucikan kita, dan kita boleh dipulihkan oleh Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan lanjutkan satu pujian dari buku Psalm, nomor 88. Psalm 88, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Psalm 88, Yohanes 3 ayat 16. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Bersama kita tundukkan kepala. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, karena pengorbananmu, karena cintamu atas dunia, atas kehidupan kami, dan kami boleh diselamatkan, dan kami punya pengharapan untuk bisa hidup kekal bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, biarlah lewat ibadah, lewat firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan kesempatan untuk tetap diasuh oleh Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Saatnya kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sekali lagi sucikan hati kami, angan-angan dan pikiran kami, supaya boleh konsentrasi kami hanya tertuju kepada Engkau, dan firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa juga untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para pendeta, gembala, dimanapun mereka dalam tugas pelayanan. Engkau berikan firman-Mu Tuhan, pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu semua. Urapan yang sama
tetap Engkau nyatakan kepada hamba-hambamu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kepada hamba-Mu ini Tuhan, kiranya tetap memberikan kemurahan dan belas kasihan-Mu untuk hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu itu boleh kami rasakan, boleh menempelak, menegur, dan sungguh-sungguh Tuhan menyatakan kekurangan kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan, dan demi pembaharuan sampai Engkau datang Tuhan, memperbaharui kami secara sempurna, sehingga Tuhan kami boleh sama mulia seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing, dan kiranya Tuhan tetap menolong, dudukkan dengan baik, dengan tenang Tuhan, untuk tetap merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyampaikan selamat sore, shalom kepada kita semua. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan kita tetap tidak putus-putusnya kita selalu mengucapkan ya syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Sampai hari ini pun Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah dalam ibadah doa yang semestinya disertakan dengan penyembahan. Namun demikian, karena keadaan dan kita belum ibadah di gereja, maka ya penyembahannya nanti kita akan bisa lakukan kapan saja, setelah firman ini atau bagaimana. Tapi untuk doa penyembahan ini kita alihkan untuk pemberitaan firman Allah saja, sehingga firman Allah ini nanti akan mendorong kita untuk kita semakin menyembah dan menyembah kepada Tuhan. Bukan lagi kita bermohon, tetapi kita memberi kepada Tuhan. Menyembah itu artinya kita memberi. Asap itu naik ke atas, dan dibalik daripada asap yang naik ke atas itu sudah pasti ada abu, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan bahwa ibadah doa penyembahan ini, kalau kita bisa melakukan dengan tekun, dengan setia, itu tidak akan merugikan kita. Ya, kita tidak menjadi rugi karena itu, bukan rugi karena kita membuang waktu. Justru kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk kita bisa bergaul erat. Jadi doa penyembahan ini membangun hubungan kita dengan Tuhan, memberikan waktu, kesempatan kita bisa bergaul erat dengan Tuhan, kita bisa menyembah dengan roh dan kebenaran, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari saudara sekalian, kita akan kembali dalam pokok pembahasan kita, ya, tentang asuhan Tuhan, 7 asuhan Tuhan, ya, yang dimulai tidak bosan-bosannya saya mengulang-ulang ini, dimulai dari tubuh diasuh oleh Tuhan, jiwa diasuh oleh Tuhan, roh diasuh oleh Tuhan, sampai perbuatan. Jadi tubuh, jiwa, dan roh, perbuatan pun juga diasuh oleh Tuhan. Dan yang kelima, sekarang yang sedang kita dalami bagian-bagian akhir, yaitu akal atau pikiran kita diasuh oleh Tuhan. Ini penting buat kita, ya, akal atau pikiran kita diasuh oleh Tuhan ini untuk dibawa kepada salib. Jadi pandangan pikiran, akal pikiran kita diarahkan kepada salib itu, kepada salib Kristus itu, sehingga salib Kristus akan memberikan kemampuan kepada kita, dan lewat salib Kristus itu kita boleh mengenal 4 sifat daripada Kristus sendiri, karakter, ya, sifat 4 karakter daripada Tuhan, yang mana dia tampil, ya, sebagai yang pertama dalam Injil Lukas yang kita sedang periksa adalah yang pertama dia sebagai anak manusia. Yang kedua dia sebagai seorang raja, anak manusia yang dia tahu, ya, apa yang menjadi kebutuhan
turut merasakan apa yang kita rasakan, sebab dia juga tampil sebagai manusia yang pernah dilahirkan oleh Ibu Maria, sampai pun dia harus mengalami penderitaan, sengsara, ya, dan sampai dia mati di kayu salib. Itu tanda dari seorang manusia. Lalu yang kedua, dia tampil sebagai seorang raja, ya, seorang raja yang berwibawa, berkuasa, raja yang kaya, tetapi dia mau miskin untuk supaya kita yang miskin diperkaya oleh kemiskinannya. Ini contoh-contoh karakter yang begitu luar biasa untuk mengajar, mendidik kita untuk tidak menjadi kikir, tidak menjadi serakah, apalagi tapi contoh teladan dia yang kaya, tetapi dia mau menjadi miskin, untuk menjadikan kita yang miskin ini menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bagian yang keempat, karakter yang keempat yang sedang kita pelajari, dia sebagai anak Allah, dalam wujud anak Allah. Ya, bukan Allah itu beranak, tapi anak Allah dalam kemuliaannya yang ditandai dengan kematian dan kebangkitan. Ada kematian, ada kebangkitan, maka pasti ada kemuliaan Tuhan. Dan itu sebabnya, ya, maka dia juga mengajar kepada kita untuk supaya kita menikmati bahagia. Kapan bahagia kita nikmati? Justru karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ini suatu kebencian yang terjadi di dunia ini, bukan oleh karena Yesus itu berbuat dosa, sebab ayat mengatakan dunia membenci kamu. Sesungguhnya itu bukan kamu yang dibenci. Sasaran tujuan utama adalah kepada Kristus. Oleh karena aku, ayat mengatakan, jadi karena kita menjadi pengikut Yesus, maka kita pun juga satu dalam pengalaman dengan Tuhan. Ketika dia dibenci, kita juga mendapatkan bagian itu. Untuk apa, penderitaan, sengsara, dibenci itu, untuk sungguh-sungguh supaya kehidupan kita lewat apa yang sedang terjadi di hari-hari ini, saudara sekalian, di hari-hari ini justru kebencian-kebencian itu yang terjadi. Itu memberikan kesempatan untuk kita. Kemarin saya sudah menyampaikan kesempatan untuk kita bisa mencuci jubah kita, ya, untuk menjadi putih bersih oleh darah anak domba Allah. Jadi sengsara, penderitaan yang Tuhan izinkan kepada kita itu justru kesempatan untuk kita bisa mencuci jubah. Jubah itu pakaian itu kehidupan, ya, menyucikan kehidupan kita untuk dijadikan putih bersih, dengan darah anak domba, sampai sewaktu-waktu nanti pakaian kita ini menjadi putih bersih, putih berkilo-kiloan. Ya, di saat Yesus datang yang kedua kali, pakaian itulah yang kita gunakan untuk menyambut, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan sudah lewat firman Allah sudah memberikan contoh-contoh bagaimana Yohanes Pembaptis atau Yahya Pembaptis ini, dia juga diizinkan Tuhan mengalami satu penderitaan, dan ketika dia mengalami penderitaan di penjara itu, dia sempat goyah hatinya, pikirannya, ya, mulai bimbang, mulai ragu-ragu, mulai bimbang dan mulai ragu-ragu. Yang tadinya dia sebelum di penjara dia begitu semangat, begitu membara, tapi begitu dia mengalami penderitaan di penjara itu, dan kita bisa melihat, Yahya Pembaptis pun juga mengalami kebimbangan dan keraguan-raguan. Demikian pula kita. Kemarin sudah banyak
hal yang saya sampaikan, saya ingin mengulangi sedikit, mereview sedikit, saudaraku, untuk kita tidak lupa. Kita pun juga demikian. Siapa kita? Siapa saya? Yahya Pembaptis aja yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Orang yang disebutkan kemarin, orang yang pernah dilahirkan, orang yang besar, terbesar yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, orang yang punya pendirian, satu, orang yang serasa nyata, pengenalan dia terhadap Yesus begitu nyata. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia atau dosa dunia. Begitu gagahnya, begitu luar biasanya. Dan dia sempat mengatakan kepada orang Farisi dan Saduki, hei kamu keturunan ular birudak. Dan ini perkataan yang sangat keras, saudaraku, yang disampaikan oleh Yahya Pembaptis ini. Tetapi kita bisa melihat ketika dia berada di penjara. Tadi saya mengatakan, dan kemarin saya juga sudah mengatakan, mengalami kebimbangan dan keraguan. Buktinya adalah dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, dia mengatakan, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Jadi Yahya Pembaptis ini atau Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Padahal sesungguhnya dia mengatakan, lihatlah anak domba, begitu mengenal, begitu jelas. Tapi ketika dia di dalam penjara, dia kembali bimbang dan ragu, dan dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini tanda, bukti ada keraguan-keraguan, ada kebimbangan. Dan ini terjadi justru di dalam penjara, dalam penderitaan. Itu sebabnya kepada kita pun juga mungkin kita juga mengalami hal semacam itu. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, mengalami kekurangan, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan-kesulitan, masalah demi masalah silih berganti, saudara. Ya, seringkali kita berpikir, apa ada Tuhan? Apa Tuhan bisa menolong saya? Ada keraguan-keraguan. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Tapi kita bisa melihat, saudara sekalian, kalau hal semacam ini, saudaraku, hal semacam ini tidak segera, kalau kebimbangan-kebimbangan ini dan keraguan-keraguan ini dibiarkan, saudaraku, tidak secepatnya mendapatkan pertolongan dari Tuhan, saudaraku, maka bisa berakibat kehidupan itu menjadi kecewa dan menolak Yesus. Bisa menjadi kecewa dan menolak Yesus, artinya dia meninggalkan Yesus. Menolak Yesus ini artinya meninggalkan pelayanan bagi seorang imam-imam. Meninggalkan ibadah bagi seorang jemaat. Meninggalkan ibadah dan pelayanan itu sama dengan kita meninggalkan Yesus. Kalau kita meninggalkan Yesus sama dengan kita meninggalkan keselamatan. Kalau kita meninggalkan keselamatan sama dengan kita tidak akan mendapatkan pertolongan. Tidak akan pernah mendapatkan pertolongan untuk kita bisa melihat mujizat atau kuasa Tuhan. Ini kita lihat. Ini contoh Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis saja. Jadi sebetulnya orang yang terbesar, orang yang tegak berdiri, bisa menjadi seperti buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Tadi saya mengatakan, apalagi kita ini. Tapi puji Tuhan, saudaraku, begitu murid-murid ini datang kepada Yesus dan menanyakan, engkaukah yang akan datang itu, dan haruskah kami menantikan orang lain? Maka Yesus langsung menunjukkan sikap yang begitu tegas. Dan ini suatu hal yang untung, saudaraku. Untung
ketika murid-murid bertanya, waktu murid-murid bertanya, dan Yesus langsung menjawab dengan jawaban yang pasti. Kita lihat. Jadi orang semacam Yahya Pembaptis ini, semacam kehidupan kita yang sudah mulai bimbang dan ragu-ragu akan pribadi Yesus ini, ya, maka selekasnya firman Tuhan akan datang kepada kita. Kalau tidak, kita akan menjadi kecewa dan tinggalkan Yesus dan menolak Yesus. Tapi untung saat itu Yesus langsung memberikan jawaban yang tegas, yang pasti, yang bisa membangkitkan kembali bulu yang terkulai, sumbu yang sudah pudar ini bisa bangkit kembali. Itu sebabnya dalam Injil Matius pasal yang ke-12, saudaraku, ini kita baca. Injil Matius pasal yang ke-12 kita akan membaca. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Pasal 12 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20, dengarkan. Ini penting ini. Ya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan. Itu sebabnya ketika Yesus melihat keadaan Yohanes yang semacam itu, sudah bagikan bulu yang terkulai, sumbu yang sudah pudar nyalanya, dia cepat bertindak, saudaraku. Dan dia mengatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, ya, dia mengatakan Yesus menjawab mereka. Ini setelah ya murid-murid ini datang kepada Yesus menanyakan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus langsung menjawab. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Jadi Yesus menunjukkan sesuatu supaya dia tidak hanya mendengar, tapi juga sekaligus dia melihat kuasa Allah, melihat mujizat Tuhan. Untuk apa? Untuk meyakinkan Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis ini untuk kembali tegak berdiri, ya, dan sumbu tidak menjadi pudar tapi menyala dengan terang. Ya, seperti saat dia sebelum di penjara, dia mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa. Hai kamu keturunan ular biludak. Kembali semacam itu. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat ini, menunjuk kepada apa? Menunjukkan kuasa Yesus itu. Bahwa dialah itu. Seperti apa yang diyakini Yohanes. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau dosa dunia saja dihapuskan oleh Yesus, apalah yang artinya penderitaan sengsara yang harus dihadapi oleh Yohanes Pembaptis, yang juga sedang kita hadapi di hari-hari ini. Ini yang memberikan harapan kepada saya, kepada kita semua, untuk supaya justru dengan keadaan sengsara, penderitaan, kesusahan itu, untuk kita bisa melihat kuasa daripada Tuhan itu. Melihat keajaiban Tuhan itu. Itu sebabnya kepada kita semua, saudaraku, dalam menghadapi penderitaan yang semakin berat itu, saudaraku. Ya, dan seperti
Yahya Pembaptis ketika Tuhan katakan pergilah dan katakan kepada Yohanes ini membangkitkan semangat Yahya Pembaptis di saat justru dia menghadapi penjara itu. Dan setelah dia mendengarkan berita yang dibawa oleh murid-muridnya ini, maka dia menjadi kehidupan yang tidak lagi menjadi bulu yang terkulai, tidak seperti sumbu yang sedang pudar nyalanya, tetapi justru membawa kehidupan Yahya Pembaptis ini untuk bisa menyerah kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita lihat dalam menghadapi penderitaan yang semakin berat ini, kita harus hati-hati. Ini peringatan untukku dan untuk kita semua. Kita hati-hati. Jangan sampai kita kecewa dan menolak Yesus. Jangan sampai kita bagikan buluh yang terkulai dan sumbu yang sudah pudar ya nyalanya. Tetapi biar kita justru mendengarkan firman Allah. Sebab itu merupakan titik kritis, puncaknya penderitaan. Tinggal selangkah, tinggal sesaat lagi. Dan untuk itu nanti kita akan melihat ketika masa kritis itu ada dua pilihan. Ini yang sering terjadi. Hanya ada dua pilihan. Perhatikan, ada dua pilihan. Jadi ketika titik kritis, kita dalam titik kritis, puncaknya penderitaan yang harus kita alami ini. Di saat itu kita harus menentukan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, ya saya akan tunjukkan dulu pilihan yang negatif. Menjadi kecewa dan menolak Yesus. Ini yang pertama. Ya. Menjadi kecewa. Jadi penderitaan itu bisa membuat kita menjadi kecewa dan menolak Yesus, yang ujungnya kita akan mengalami suatu kebinasaan. Ujungnya kita akan mengalami kebinasaan itu. Saudara sekalian, pilihan yang kedua, ini yang positif, saudaraku. Pilihan yang kedua, ini yang positif. Dari waktu kita mengalami puncaknya penderitaan itu, saudaraku, seperti apa yang dialami oleh Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis ini, justru dia menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Pergi katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ini membangkitkan Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis untuk semakin menyerah kepada Tuhan. Semakin menyerah kepada Tuhan. Sebab tidak ada gunanya. Apalagi kita kecewa dan menolak Tuhan. Ya, kecewa dan menolak Tuhan dengan keadaan itu. Dan kita pasti binasa. Yang paling tepat adalah ketika kita dalam titik kritis itu. Puncaknya penderitaan itu. Tidak ada kata lain selain kita bisa menyerah kepada Tuhan. Ya, siap untuk menjadi domba sembelihan. Dan betul, saudaraku, justru ketika dia menyerah sepenuh kepada Tuhan, dia merelakan, ya, harus dipancung kepalanya. Harus dipancung kepalanya. Ini yang dialami oleh oleh Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis. Rasul Paulus juga demikian. Ketika kita dalam penderitaan yang amat sangat itu, maka saatnya di saat itu kita hanya bisa menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan, menempatkan diri sebagai domba
yang siap untuk disembelih. Tidak ada kata lain. Ya, mungkin resikonya memang harus mengalami suatu kematian, wong dipancung kepalanya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Ya, tidak ada barang yang mustahil. Jadi penyerahan itu sungguh-sungguh akan membuat sesuatu yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Altoh memang secara fisik harus mengalami kematian dipancung kepala, dia tetap akan mengalami kebangkitan yang pertama untuk tetap bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ayo kita baca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, saudaraku, bagaimana apa yang dialami oleh Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis ini, juga Rasul Paulus juga menuliskan dalam suratan Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, saudara, ya. Roma pasal yang ke-8. Ya, kita mau belajar ya, biar kita mendapatkan kekuatan surgawi jika Tuhan, seizin Tuhan, kita harus mengalami hal semacam itu. Ya. Pasal yang ke-8, Roma pasal 8, ayat yang ke-36, aku nanti saudara akan bisa membaca ayat mulai ayat 35. Ya, justru kita, atau lebih baik kita baca ayat 35. Ini tanda kehidupan yang menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih-Nya Kristus? Jadi, dengan penyerahan itu, dia tidak seperti buluh yang terkulai, tapi jadi buluh yang tegak berdiri, saudaraku. Maka kasih Allah itu justru melimpah. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau sengsara, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan atau bahaya, atau pedang. Nah, ini pedang dialami oleh Yohanes Pembaptis atau Yahya Pembaptis ini dan dipancung kepalanya. Ya, seperti ada tertulis, oleh karena engkau. Ini perhatikan kalimat oleh karena engkau. Ya, engkau ini huruf besar E-nya. Oleh karena Tuhan, oleh karena Yesus, oleh karena kami beribadah, oleh karena kami melayani Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Jadi inilah harga seorang yang beribadah, harga seorang yang melayani Tuhan. Ya, ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, dan betul-betul Yahya Pembaptis disembelih. Tapi ketika itu dia sudah dalam penyerahan sepenuh. Sudah dalam penyerahan sepenuh. Sehingga dia merelakan ya kepalanya dipenggal oleh Herodes. Bukan karena dia berbuat jahat, tapi justru karena dia melakukan kebenaran. Oleh karena dia mengatakan tidak halal itu mengambil Herodias menjadi istrimu. Sementara Herodias itu ada adik iparnya, istri dari adik Herodes. Saudara sekalian, tidak halal artinya haram, artinya tidak boleh. Tapi justru apa yang dilakukan oleh Yahya Pembaptis membuat sakit hati Herodes, membuat sakit hati daripada Herodias, sehingga dia mendendam suatu, dan dia berupaya, dan dia menyuruh lewat anaknya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Kita lihat dari sini, saudaraku, betapa Tuhan itu pengikutan kita ini. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, lewat asuhan ini, saudaraku, asuhan Tuhan ini, saudaraku, betul-betul kita, kalau akal dan pikiran kita diasuh oleh Tuhan,
Sehingga kita selalu berpandangan melihat ya salib itu, memandang salib itu, maka salib itu yang akan membawa kita hidup dalam penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Itu sebabnya saudara, mari ya di saat menghadapi apapun itu, ya berarti kita sedang berada di titik yang kritis seperti Yohanes Pembaptis, yang pada akhirnya kita bisa melihat tadi yang mengatakan dia bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak kecewa, tidak menolak Yesus, tapi justru kita bisa bertahan. Bisa bertahan. Bertahan dalam apa? Dalam penderitaan, dalam sengsara. Seperti apa? Seperti seorang ibu yang hamil sampai melahirkan. Bertahan dalam penderitaan. Contohnya ibu hamil, saudara. Seorang ibu hamil nanti kita baca, saudara, ayatnya. Seorang ibu yang sedang hamil itu, ya saya bukan seorang ibu, jadi saya nggak merasakan, nggak mengalami, karena saya bukan ibu, saya bapak, saudara. Tapi dari pengalaman ibu-ibu ini bagaimana mulainya awal dia hamil, saudara, macam-macam yang ngidam ini, ngidam itu, rasa ini, rasa itu, dan macam-macam. Dia bertahan bulan pertama, bulan kedua, ketiga, sampai puncaknya bulan yang ke-9. Plus 10 hari menjelang dia melahirkan. Tentu demi untuk yang dikasih, yang dikandung itu dia bertahan. Untuk supaya anak yang dikandung itu bisa dilahirkan atau melahirkan dengan selamat. Jadi kalau kita bisa melihat ini, jadi Tuhan mengajarkan, kalau Tuhan menunjuk seperti ibu hamil ini, coba andaikan saja ibu-ibu yang hamil tidak bertahan sampai 9 bulan 10 hari, saya nggak bisa membayangkan jadinya kayak apa. Dan ini pertaruhannya hidup dan mati. Saya punya sepupu, saudara. Ya, dia meninggal ketika dia melahirkan. Dia meninggal, bayinya juga meninggal. Jadi taruhannya itu hidup dan mati. Untuk bertahan itu bagikan Paulus tadi mengatakan, ya sepanjang hari dalam maut, dibayang-bayangi oleh maut, saudara. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, dalam ancaman kematian itu, seperti ibu hamil ini. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa bertahan sampai pada akhirnya dan sampai melahirkan, ayat mengatakan, maka ketika dia melihat anak jabang bayi itu lahir, bukan lagi yang ada kesusahan, yang adalah sukacita. Dia sudah lupa semua penderitaan itu, karena sukacita yang besar karena anak manusia telah lahir. Ini dibaca. Ini contoh-contoh yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan lewat firman Tuhan, saudara ya. Injil Yohanes pasal yang ke-16, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-16, kita akan membaca ayat yang ke-21. Ya, Injil Yohanes pasal yang 16 ayat 21, nanti saudara bisa membaca ya ayat 16 dan seterusnya. Perikopnya duka cita yang mendahului kemenangan. Setiap kemenangan itu pasti ada perjuangan, ada duka cita. Sama dengan yang saya sebutkan ibu yang hamil ini, yang hendak melahirkan ini. Coba kita baca ayat 21 saja. Ayat 21, saudara. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya,
karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saya nggak bisa berkata apa-apa, saudaraku. Yang bisa berkata, bersaksi ada ibu-ibu. Ya, sebab bapak tidak melahirkan. Secara fisik yang melahirkan adalah ibu-ibu. Secara fisik, saudaraku. Bagaimana penderitaannya. Dan saya tadi saksikan adik sepupu saya meninggal. Karena di saat melahirkan itu, dia dan bayinya meninggal dua-dua. Jadi taruhannya nyawa. Tapi sebaliknya, kalau dia bisa bertahan sampai akhir, saudaraku, ketika menghadapi penderitaan itu, sakit bersalin itu, saudaraku, maka sukacita itu yang akan dia terima. Kebahagiaan itu yang pasti dia akan terima. Bertahan. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 12 kita akan membaca. Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Puji Tuhan, saudaraku. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ya, mari kita akan membaca ayat 12, begini bunyinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Jadi masalah persoalan itu jika Tuhan izinkan, ya bukan untuk kita menolak, ya, kecewa dan menolak Tuhan. Bukan saatnya untuk kecewa dan menolak Tuhan. Coba ayat ini seperti yang saya umpamakan dalam Injil Yohanes pasal 16 tadi. Kita mau bertahan. Dan Yakobus mengatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dia bertahan, tahan uji, saudaraku, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dan Injil Matius, dia akan punya upah yang besar di surga. Ya, berbahagia dan bersukacita orang yang dianiaya ini. Dia akan mendapatkan upah yang besar di surga. Dalam Yakobus ini, ya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita bertahan, saudaraku, oleh karena kasih-Nya Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lebih dulu mengasihi kita lewat pengorbanannya. Maka dari pihak kita, saudaraku, biar kita tunjukkan kasih kita kepada Dia. Seperti Yahya Pembaptis ini, sampai akhirnya setelah dia betul-betul mendapatkan firman Tuhan yang dibawa oleh murid-muridnya, katakanlah kepada Yohanes, dari pihak Tuhan mengatakan, membangkitkan kita, membangkitkan Yahya Pembaptis, sampai dia rela untuk dipancung kepalanya. Ini dasar ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya di hari-hari ini, biar kita, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, Tuhan izinkan kita alami oleh karena Tuhan, saudaraku. Coba kita bertahan. Seperti ibu yang sedang mengandung sampai melahirkan, bertahan. Bulan pertama, bulan kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, sampai bulan 9 puncaknya. Sampai saat melahirkan. Dan dia tetap bertahan. Maka sukacita, bahagia itu akan menjadi pengalaman. Dan Injil Yohanes sebutkan akan terjadi suatu kegembiraan karena lahirnya anak manusia ke dalam dunia.
Dalam Injil Matius pasal yang kelima, besar upahmu di surga. Dalam suratan Yakobus ini, janjinya Allah, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa atau siapapun yang mengasihi dia. Artinya, siapapun yang tetap bertahan dan tidak menolak Yesus. Justru ketika penderitaan, masalah, persoalan itu di saat-saat kita harus hadapi. Ini menguatkanku. Saya harus mengakui, saya lemah. Manusia itu lemah, gampang kecewa, dan gampang tinggalkan Tuhan. Tapi biar firman Tuhan sore malam hari ini mengkuatkan kita kembali seperti Yahya Pembaptis itu. Dia bangkit, dia buluh yang tegak berdiri, dan dia bisa menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita bisa bertahan, saudaraku, kita bisa menyerah kepada Tuhan, saudaraku, apa yang kita alami? Tadi sukacita, kegembiraan, dan semua itu. Sekarang dari pihak kita, sekarang yang kita bisa rasakan di hari-hari ini, dan bertahan di saat puncaknya pencobaan itu. Sampai pada akhirnya, saudara. Maka yang akan kita alami, satu, kita bisa menyerah kepada Tuhan. Dan di saat kita menyerah sepenuh kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa daripada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kuasa Tuhan? Maka di sini nanti Tuhan akan menunjukkan dua hal. Menunjukkan dua hal. Tuhan akan menunjukkan aktivitasnya, kegiatannya. Itu tadi yang pertama tentang wanita hamil itu. Bagaimana wanita hamil ini dia bertahan? Tadi saya mengatakan ketika kita menyerah sepenuh kepada Tuhan, maka kita bisa melihat kuasa Tuhan. Maka Yesus menunjukkan kegiatan keaktivitasnya dengan berkata, katakan kepada Yohanes. Katakan kepada Yohanes. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, katakan kepada Yohanes. Apa yang didengar, apa yang dilihat oleh murid-murid Yohanes Pembaptis ini. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Ya, dalam Injil Matius tadi disebutkan orang tuli mendengar. Jadi ini cacat ini ya sakit penyakit yang disebutkan oleh Tuhan ini, saudaraku. Ya. Ini menunjuk kepada cacat celah dari manusia itu. Jadi aktivitas Tuhan itu ya ketika Tuhan mengatakan katakan kepada Yohanes. Dia tunjukkan di hadapan murid-muridnya ini. Apa yang dia dengar, apa yang dilihat. Untuk disampaikan kepada Yahya Pembaptis ini. Ini menunjuk, jadi sakit penyakit yang disebutkan oleh Yesus itu. Ya ada, ya orang buta, orang lumpuh, orang kusta menjadi lain dan seterusnya ini. Ini menunjuk pada cacat celah. Cacat celah siapa? Cacat celah manusia. Manusia-manusia yang harus ditolong oleh Tuhan untuk membuktikan kuasa Allah yang ada pada Yesus itu. Khususnya kepada Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Artinya apa? Artinya
Yesus itu berkuasa untuk menghapuskan cacat celah. Ya. Kuasa untuk menyucikan, mengubahkan hidup kita sedikit demi sedikit. Ini yang ditunjukkan kuasa Allah yang ada pada Yesus. Ini yang membuat Yahya Pembaptis bangkit dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan sampai dia mampu untuk menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Dan jadi penggal kepala. Menghapuskan cacat celah. Mengubahkan kehidupan kita yang cacat ini. Untuk kita mengalami pembaharuan. Keubahan dari sedikit demi sedikit sampai menjadi sempurna sama mulia dengan Yesus Kristus yang adalah mulia itu. Ini yang pertama yang Tuhan tunjukkan. Ya, yang Tuhan tunjukkan yaitu aktivitas atau kegiatan dari Yesus itu. Katakan kepada Yohanes. Yang kedua, Tuhan menunjukkan orang mati dibangkitkan. Tadi cacat celah dari manusia, dan sekarang orang mati dibangkitkan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, saya baca lebih baik. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Orang mati dibangkitkan. Kuasa kebangkitan untuk menghapus segala kemustahilan. Ini perhatikan baik. Kuasa kebangkitan untuk menghapus kemustahilan. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Tidak ada ceritanya di dunia ini. Orang bisa menghidupkan orang mati. Tapi Yesus, dia sudah melakukan itu. Itu sebabnya atau artinya, ya, orang mati dibangkitkan artinya bahwa Yesus itu berkuasa untuk menghapus segala kemustahilan. Bagi kita mustahil. Contohnya siapa? Lazarus, yang sudah 4 hari mati. Sudah dikubur 4 hari itu. Yang harusnya dia sudah busuk, bau busuk. Tapi Yesus berkuasa. Lazarus, bangunlah. Lazarus bangun. Artinya apa? Artinya Tuhan itu mampu menghapus segala yang kita anggap, nggak mungkin lah. Aku terlalu berat, masalahku terlalu berat. Ya, tidak mungkin lah saya bisa ditolong atau tertolong. Inilah kita ini yang kita alami. Seringkali kita memustahilkan diri kita sendiri. Menganggap Tuhan tidak mampu untuk melakukan segala perkara. Ayo saudara sekalian, dari ayat ini menguatkan hatiku, membangkitkan semangat hatiku bahwa Yesus itu punya kuasa menghapuskan segala kemustahilan. Buktinya yang mati pun dibangkitkan. Saudara sekalian, menghapus segala kemustahilan. Di tengah penderitaan ini, saudaraku, ya, kalau kita bisa menyerah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ini tidak ada jalan lain bagi kita. Kalau kita bisa menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Saya yakin dan percaya banyak saudara-saudara yang mengalami itu.
Saya yakin di antara saudara semua, tetapi mungkin sudah tidak pernah menyadari bahwa itulah kuasa Tuhan. Mungkin kita menganggap itu karena usahaku, upayaku, karena aku begini, karena aku begitu. Kita tidak menyadari bahwa itu terjadi sesungguhnya kuasanya Tuhan yang menghapus segala kemustahilan yang tidak mungkin bagi manusia. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Kenapa? Sebab Tuhan itu berkuasa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu kosong, gelap. Tapi dengan firman-Nya, berfirmanlah Allah dengan perkataannya, maka semua itu jadi. Jadilah terang-terang itu jadi. Biar kita percaya dengan pribadi Tuhan. Sekarang kita boleh percaya akan firman-Nya. Jangan biarkan kita tetap menjadi buluh yang terkulai. Jangan membiarkan kita seperti apa yang disebutkan sumbu yang pudar nyalanya. Jangan biarkan. Sepanjang ada firman Allah yang dikatakan oleh Yesus, sepanjang ada firman Allah yang diungkap bukakan kepada kita, maka firman Allah itu berkuasa dan sanggup untuk menghapuskan segala kemustahilan. Dari pihak kita adalah yang Tuhan tunggu adalah penyerahan kita sepenuh kepada Tuhan. Bertahan dalam pencobaan. Yakobus mengatakan, bertahan ketika harus kita menderita, bagaikan seorang ibu yang hamil hendak melahirkan, rasa kesakitan, bertahan, pasti ada sukacita. Ada seorang pelantun dangdut, dia mengatakan, bersusah-susah dahulu, senang kemudian. Itu dunia. Itu dunia. Firman Tuhan lebih daripada itu. Itu hanya sebuah lagu, tetapi sudah memberikan pesan. Apalagi dalam firman Tuhan, pribadi Allah sendiri yang mengatakan. Di balik kemenangan itu, duka cita akan menghasilkan kemenangan. Duka cita yang akan menghasilkan kebahagiaan. Jadi ayolah kita berjuang. Kita berjuang. Dalam hal ini, saudaraku, kembali kepada Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dalam hal ini, dia sekaligus dapat menerima dan melihat kedua kuasa ini. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis bisa mengalami melihat dua kuasa ini. Ini yang membuat dia tidak menjadi kecewa dan tidak tinggalkan Yesus, tidak menolak Yesus. Tapi justru sebaliknya, dengan kuasa yang dia alami ini, dia bisa menyerahkan sampai kepalanya rela untuk dipancung. Demikian juga kita, dengan kuasa yang Tuhan nyatakan kepada kita, saudara sekalian, justru akan membawa untuk kita hidup berpasrah, menyerah. Apa yang kita serahkan? Hati kita terutama kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan?
segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempedulikan kita. Kalau ini kita bisa melakukan, benar-benar kita akan mengalami kemenangan dan kemenangan. Jangan sebaliknya dengan penderitaan, dengan masalah, lalu kita menyalahkan firman. Aku ibadah jadinya kayak begini. Saudara sekalian, kalau kita kecewa, kita menolak Tuhan, akhirnya di ujung pengikutan kita menolak, kecewa dan menolak Tuhan. Sahabat, coba bayangkan. Saya sejak terima Yesus tahun 83 dan 84 saya ke Surabaya ya untuk sekolah, untuk menjadi hamba Tuhan sampai sekarang ini. Coba bisa membayangkan, kalau di akhir pengikutan kita, pengikutan saya ini, kecewa dan menolak Tuhan, maka pengikutan saya terhadap Yesus yang selama 37 tahun ini akan gugur. Otomatis akan gugur dan akan menjadi sia-sia. Biar ini untukku, untuk mengingatkan kita semua. Akibat dari kecewa dan menolak Tuhan, sudah berapa tahun kita mengikut Tuhan? Saya sampai hari ini sudah 37 tahun. Mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sekalipun. Kalau pada ujung-ujungnya kita kecewa dan menolak Tuhan, termasuk Yohanes Pembaptis ini, maka semua perjuangan yang kita alami selama itu akan gugur, akan hangus, akan hilang, dan menjadi sia-sia. Biar ini untukku dan untuk kita semua. Artinya apa? Artinya kita harus memperjuangkan pengikutan kita kepada Tuhan. Bertahan dalam pencobaan. Yakobus tadi mengatakan, sebab ada mahkota yang telah menunggu, yang telah dijanjikan kepada kita, orang yang mengasihi Dia. Dia mengasihi kita sampai Dia menyerahkan nyawanya di atas salib Golgota. Bagaimana? Apa kita mengasihi Dia sehingga kita bisa bertahan dalam menghadapi pencobaan, menghadapi ujian? Luar biasa. Betapa besar kasih-Nya Tuhan itu terhadap kita. Betapa besar anugerah-Nya Tuhan terhadap kita. Amin, saudaraku. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Biar kita bersuka cita, kita melakukan pujian dari buku Pesalu, saudaraku. Buku Pesalu nomor 58. Pesalu 58. Oh besar anugerah-Nya. Haleluya, Tuhan punya rencana yang indah, yang besar untuk kita. Oh betapa besar anugerah-Nya. Pesalu nomor 58. Haleluya. Oh betapa besar anugerah-Nya. Oh amat tinggi hikmat-Nya. Telah menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Oh betapa besar anugerah-Nya. Oh betapa besar
Haleluya. Oh amat tinggi hikmatnya. Haleluya. Telah menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Sekali lagi. Oh betapa besar anugerahnya. Oh amat tinggi hikmatnya. Telah menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Oh betapa agungnya kasih Allah. Haleluya. Kita bersama tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa syukur kepada Tuhan. Benar Tuhan, sungguh betapa besar anugerah-Mu terhadap kami semua. Kasih-Mu yang begitu limpah kepada kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Biarlah Tuhan lewat asuhan-Mu ini kami boleh mengasihi Engkau Tuhan lebih daripada yang lain. Terutama di saat-saat kami harus mengalami suatu penderitaan sengsara oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk asuhan-Mu, untuk bimbingan-Mu. Tetap memberikan hati kami yang kuat, hati yang percaya, sampai kami tetap mempercayakan hidup kami sepenuh kepada Tuhan, yang pada sampai akhirnya sungguh-sungguh Tuhan, Engkau menjadikan kami mempelai-Mu, menjadikan gereja-Mu, anak-anak ketebusan-Mu menjadi mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kebahagiaan dan kemenangan bersama Engkau itu boleh kami rasakan, kegembiraan, kehidupan kekal bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, koreksi firman-Mu, teguran firman-Mu, dan pengharapan dari firman-Mu untuk kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah dalam kami, dan tetapkan berkat-Mu dalam hati kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Demikian rangkaian ibadah doa dan penyembahan ini, dan Tuhan sudah menolong dan memberkati kita semua. Dan mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita. Nanti kita akan kembali pada hari Minggu Raya. Ya, hari Minggu Raya itu merupakan ya minggu yang pertama tanggal 6 Februari, saudaraku. Nanti ibadah disertai dengan perjamuan suci. Bagi saudara yang mau mengikuti bisa dipersiapkan ya rotinya dan anggurnya, saudaraku, untuk kita bisa mengikuti bersama-sama dalam ibadah raya itu. Ya, nanti selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman pada hari Minggu. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, tetap kita berdoa kepada Tuhan ya untuk supaya Tuhan menolong kita dalam ibadah-ibadah ini. Khususnya kita harus menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk supaya firman Tuhan dibentangkan untuk kita, menguatkan kita, memberikan harapan kita, sehingga kita tidak sampai putus asa, kecewa, dan tinggalkan Tuhan. Puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa, saudaraku, juga untuk sidang jemaat semua. Kita bawa selalu kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan pertolongan, memberikan berkat-Nya, juga menyatakan penyertaannya kepada seluruh jemaat, baik yang ada di GKGM, di Triorejo, di Gunung Sari maupun di Pondok Chandra, atau di tempat-tempat lain, saudaraku, yang mengikuti siaran tunda ini. Ya,
Ya puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala tidak putus-putusnya. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah dulu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Engkau sudah memberkati kami dengan limpahnya. Lewat firman-Mu Tuhan mengasuh kepada kehidupan kami, untuk supaya akal pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk acara-acara ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Biarlah Tuhan kami sidang jemaat-Mu belajar untuk menekunnya, khususnya di hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang melalui siaran tunda dimanapun mereka berada, yang ada di GKGM, di Triorejo, di Gunung Sari, di Pondok Chandra. Kami bawa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati senantiasa mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, terutama dalam ibadah dan pelayan mereka masing-masing. Segala masalah persoalan yang dihadapi jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau juga mengetahui, dan Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib, tetap memberikan kesungguhan hati sampai bisa mempercayakan diri sepenuh kepadamu Tuhan. Di sana pasti Tuhan akan memberikan pertolongan yang ajaib. Terima kasih anak-anak yang sedang studi dan sekolah, Tuhan Engkau juga memberikan hikmat akal budi yang dari Engkau, dan tetap memberikan kesehatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya kepada orang-orang tua kami dalam usia lanjut. Tuhan tetap memberikan hati yang membara, hati yang berkobar-kobar untuk mengiring Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerinduan kami untuk bisa beribadah tatap muka pun kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan juga menolong dan membuka jalan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sidang jemaat yang membutuhkan pertolongan, yang kesehatannya ada gangguan, Tuhan pemulihan kami bawa kepadamu. Dan itu sebabnya segala pekerjaan setan yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu, dan pemulihan dan penderitaan sakit penyakit Bapak Budiono, Tante Ani Warau, Bapak Mariono, dan pemulihan Edwin, Saudara Edo, juga Mbak Sinto, dan pemulihan juga yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan dimanapun mereka berada, kami bawa kepadamu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Biar damai sejahtera-Mu tetap ada dalam setiap anak-anak ketebusan-Mu, anak-anak yang sudah Engkau tebus dengan darah yang mahal itu, khususnya nama-nama yang juga sudah kami sebutkan tadi. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kemustahilan itu, yang mustahil Tuhan menjadi tidak mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Demikian pula kami tetap membawa bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang kami cintai ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong memberkati bangsa kami, Engkau juga menolong memberikan kemampuan bangsa kami, para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri bahu-membahu Tuhan untuk mengatasi apa yang dihadapi oleh bangsa kami, memberikan hikmat marifat yang dari surga, sehingga mampu untuk mengatasi, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia khususnya. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Allah ya Tuhan nyatakan dalam bangsa kami, terutama supaya anak-anak ketebusan-Mu tetap bisa beribadah dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, akan beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam saudara sekalian, salam sehat buat kita semua, amin.